Hari ini adalah hari yang berbahagia karena saudara dan saya, Tuhan berkenan menghantar kita berada di bait Tuhan, ya. Karena tidak semua orang, saudara kasih, mendapatkan kesempatan seperti yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bersyukur kalau hari ini kita dapat memuji kebesarannya, bahkan mau mendengarkan sabdanya. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan tundukkan kepala kita akan berdoa. Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang maha mulia Tuhan. Hari ini Bapa, kami sungguh menantikan Tuhan dabar-Mu, kebenaran-Mu untuk kami terima, untuk Bapa menuntun kami dalam perjalanan hidup kami. Sebab dabar-Mu adalah makanan yang sempurna. Dabar-Mu adalah or terang sulu bagi jalan hidup kami. Bapa, mampukan kami memahami melalui urapan-Mu, hikmat yang Kau berikan pada pribadi lepas pribadi, ya Tuhan. Bapa Yahweh, berbicaralah Tuhan, biar Tuhan yang mengurapi kami satu persatu, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yahweh. Bisemi Suama Syadon Kodes, kami berdoa dan memohon kepadamu Tuhan. Haleluya Bapa, haleluya. Yang siap dengarkan firman Tuhan, katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara kasih, kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita akan baca yang terambil dalam Yeremia. Yeremia pasal yang ke-8. Kita akan baca mulai ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Yeremia 8, 4 sampai ke-7, kita akan baca bersama-sama. Sudah dapat semua? Haleluya. Kita akan baca bersama-sama, ya. Yeremia 8, 4 sampai 7. Saudara, apa yang saudara pegang di kitab suci, saudara baca, ya. Sampai saudara dengar apa yang saudara baca. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Engkau harus mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Yahweh, apabila orang jatuh, masakan ia tidak bangun kembali? Apabila orang berpaling, masakan ia tidak kembali? Mengapakah bangsa ini berpaling terus menerus? Mereka berpegang pada tipu, mereka menolak untuk kembali. Aku telah memperhatikan dan mendengarkan, mereka tidak berkata dengan jujur. Tidak ada yang menyesal karena kejahatannya dengan mengatakan, apakah yang telah kulakukan ini? Sambil berlari semua mereka berpaling seperti kuda yang menceburkan diri ke dalam pertempuran. Bahkan burung meranggung di udara, mengetahui musimnya. Burung tekukur, burung layang-layang, dan burung bangau berpegang pada waktu kembalinya. Tetapi umatku tidak mengetahui hukum Tuhan Yahweh. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia orang membaca firman Tuhan, mempercayainya dan melakukannya. Saudara yang kekasih, ketika bangsa Yehuda memberontak dan mereka berpaling meninggalkan Bapa, ada pesan yang Tuhan sampaikan kepada Nabi Yeremia untuk disampaikan kepada umatnya. Ya, pada masa itu, masa-masa mereka tidak peduli dengan dabar Tuhan. Kenajisan, kemesuman terjadi, saudara yang kekasih. Firman Tuhan mengatakan bahwa Yeremia harus menyampaikan kepada umatnya, dikatakan beginilah firman Bapa Yahweh, apabila orang jatuh, masakan ia tidak bangun kembali? Apabila orang berpaling, masakan ia tidak kembali? Saudara yang kekasih, ada pesan Tuhan yang disampaikan kepada bangsa Yehuda, bangsa yang murtad, bangsa yang meninggalkan Tuhan. Tuhan mau pada satu titik mereka mengerti, mereka memahami bahwa mereka sudah meninggalkan Tuhan. Mereka sudah melupakan ajaran Tuhan.
Mereka sudah tidak setia kepada Tuhan. Mereka memberontak. Mereka tidak mau kembali. Mereka tidak mau berpaling kembali kepada Bapa Yahweh. Tuhan katakan, mengapakah bangsa ini berpaling? Berpaling terus menerus. Saudara yang kekasih, zaman sekarang bukan saja pada zamannya Nabi Yeremia, zaman sekarang banyak orang sudah meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Tuhan itu artinya mereka tidak lagi berpegang pada Torah Bapa. Meninggalkan Tuhan itu artinya tidak berpegang lagi kepada ketetapan Bapa Yahweh. Meninggalkan Tuhan itu adalah mereka tidak mau lagi beribadah bersama-sama di mana dia dilahirkan, di mana dia pernah menerima berkat Tuhan, di mana dia pernah merasakan kebaikan Tuhan, dia tinggalkan. Di mana dia pernah bertumbuh, di mana dia pernah mendapatkan kedamaian, di mana dia pernah dijamah Tuhan, dia meninggalkan di mana Tuhan berbicara kepada dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapa Yahweh menyukai kesetiaan. Tapi Tuhan katakan supaya anak-anaknya itu memiliki hati yang mau bertobat, mau kembali. Ya. Kita sering sekali meninggalkan Tuhan, banyak umat Tuhan meninggalkan Tuhan bukan karena dia berperkara dengan Tuhan, tapi karena dia memandang manusia. Karena dia berselisih dengan manusia. Karena dia salah memahami teman sekerjanya. Salah memahami saudara-saudaranya yang seiman. Banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Tapi hari ini Tuhan ingatkan kepada kita tentang kebenaran ini, bahwa Bapa menantikan dan Tuhan memberikan bagaimana gambaran manusia yang diciptakan begitu mulia, tetapi dia tidak mengerti kapan waktunya dia harus kembali kepada Tuhan. Tidak menyadari kesalahannya. Pemberontakannya terhadap ketetapan Tuhan tidak disadari. Sudah tidak peka lagi. Tidak ada kepekaan. Kalah kepekaannya dengan hewan. Makanya Tuhan mengibaratkan kepada burung ranggung. Dikatakan ayat sebelum ke situ, ayat 6 saya akan baca. Aku telah memperhatikan dan mendengarkan, mereka tidak berkata dengan jujur. Tidak ada yang menyesal karena kejahatannya, dengan mengatakan, apakah yang telah kulakukan ini? Sambil berlari semua mereka berpaling seperti kuda yang menceburkan diri ke dalam pertempuran. Artinya dia tidak tahu kesalahannya. Dia meninggalkan Tuhan, dia tidak menyadarinya. Tidak memiliki kepekaan. Saudara dan saya, Tuhan minta hari ini untuk supaya kita selalu berada di dalam kepekaan. Ayat yang ke-7 dikatakan, bahkan burung ranggung di udara mengetahui musimnya. Burung tekukur, burung layang-layang, dan burung bangau berpegang pada waktu kembalinya. Tetapi umatku tidak mengetahui hukum Bapa Yahweh. Saudaraku yang kekasih, binatang yang barusan kita baca, dia memiliki insting, punya insting, ya, yang sangat mengagumkan. Hewan ini bisa menebak cuaca, dia bisa tahu tentang musim, membaca waktu perubahan, dan dia berusaha untuk bagaimana untuk bisa bertahan hidup. Binatang ini dia tahu pada waktunya untuk kembali, mengantisipasi dan menyiapkan makanan sebagai bekal untuk membangun di mana dia berada. Bapa Yahweh memberikan compare, perbandingan, saudara yang kekasih. Saya ketika membaca ini, manusia di-compare dengan binatang, tidak peka, saya bilang betapa menyedihkan.
Kita pernah membaca dalam Yesaya pasal 1 ayat 2 sampai 4. Dibandingkan dengan hewan, tidak ada kepekaan. Kita perlu memberitahukan ini kepada umat-umat Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini sampai supaya saudara dan saya menyampaikan ini kepada saudara-saudara kita, bahwa perlu memiliki kepekaan. Kalau Tuhan menggambarkan bagaimana lembu, hewan mengenal tempatnya, mengenal tuannya, mengenal bajikannya, bagaimana Tuhan mengcompare dengan burung ranggung, burung tekukur, tahu pada waktu-waktu musimnya, dia tahu menempatkan diri untuk kembali. Tuhan mengcompare, memperbandingkan. Tapi orang yang meninggalkan Tuhan, yang meninggalkan kesetiaan sampai saat ini, dia perlu disadarkan, saudara yang kekasih. Tuhan ingin saudara menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Tuhan mau pakai kita untuk menjadi teman sekerja Bapa Yahweh. Ya, jangan sampai kita tidak mengatakan kebenaran, sebab kebenaran itu adalah kesukaan Bapa Yahweh. Ya, banyak orang yang jatuh, tidak menyadari kesalahannya, tidak menyadari apa yang dia perbuat. Ya, coba kita buka bagaimana perilaku umat Tuhan dalam Yeskiel pasal yang ke-22. Kita baca ayat 7, 8 dan 9. Umat Tuhan yang pada zaman Yeremia, zaman Yeskiel, Tuhan kasih gambarkan. Kita baca dari ayat 7 sampai 9, demikian firman Tuhan. Sama-sama ya, 1, 2, 3. Padamu ayah dan ibu dihina, dan di tengah-tengahmu orang melakukan pemerasan terhadap orang asing. Padamu anak yatim dan janda ditindas. Engkau memandang ringan terhadap hal-hal yang kudus bagiku, dan hari-hari sabatku kau najiskan. Padamu berkeliaran orang-orang penfitnah dengan maksud mencurahkan darah, dan orang makan daging persembahan di atas gunung-gunung. Kemesuman dilakukan di tengah-tengahmu. Jadi kejahatan orang yang berpaling meninggalkan Tuhan begitu banyak. Dari poin yang 7, ayat 7 dikatakan ada penghinaan terhadap orang tua. Orang tua, gambaran orang tua itu adalah orang tua secara jasmani. Kita menghormati orang tua kita. Supaya apa? Di hukum yang ke-5 supaya apa? Supaya berkat Tuhan diberikan tanah di mana kita diberkati dengan umur yang panjang. Kalau Tuhan berbicara orang yang menghormati orang tua diberkati, diberikan tanah, itu maksudnya adalah tanah itu akan menghasilkan apa? Berkat bagi orang yang menghormati orang tua. Tetapi di ayat ini dikatakan, padamu ayah dan ibu dihina, dan di tengah-tengahmu orang melakukan pemerasan terhadap orang asing. Padamu anak yatim dan janda ditindas. Tidak ada kepekaan, tidak ada perasaan. Burung ranggung tahu, dia bisa merasakan kapan dia harus kembali. Tapi umat Tuhan, dia meninggalkan Tuhan, tidak setia. Tidak setia kepada orang tuanya, baik orang tua secara jasmani maupun ada lagi orang tua secara rohani. Orang yang meninggalkan dan tidak menghormati orang tua, maka dia akan jauh dari berkat Tuhan. Kenapa? Itu firman Tuhan yang mengatakan. Tuhan katakan supaya kita kembali menghormati orang tua. Orang tua secara jasmani dan orang tua secara rohani. Berbahagialah orang tua yang hari ini membawa anak-anaknya. Karena orang tua yang membawa anak-anaknya ke bait Tuhan, itu akan dipelihara Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Kenapa?
dia akan bertumbuh, akan menyayangi orang tuanya. Menghormati orang tuanya itu artinya menyayangi orang tuanya. Orang yang tidak peduli dengan orang tuanya secara jasmani, anak yang tidak peduli dengan orang tuanya secara rohani, Bapak akan pandang itu. Bapak akan lihat bahwa mereka adalah pemberontak, dan itu tidak berkenan kepada Tuhan. Kita perlu mengajarkan itu, kita perlu menyampaikan itu sedang kasih kepada orang-orang yang Tuhan gerakkan kita untuk berbicara sedang kekasih. Ya. Ayat yang ke-8 dikatakan, engkau memandang ringan terhadap hal-hal yang kudus bagiku, dan hari Sabatku kau najiskan. Mereka tidak peduli lagi datang di hari Sabat. Bahkan yang lebih celakanya bukan lagi dia lagi hari Sabat, tadi Sabat dia, kemudian dia tinggalkan Sabat, dia berlari kepada hari lain, hari yang tidak ditetapkan Tuhan. Dia tidak mau kembali. Hal ini menyakitkan hati Tuhan. Saudara yang tahu kebenaran ini, saudara perlu sampaikan. Ya, kepada siapapun Tuhan gerakkan saudara, saudara perlu sampaikan. Kenapa? Saudara adalah teman sekerja Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan. Kalau Bapak berbicara kepada Yeremia supaya mereka kembali, Tuhan berbicara kepada Yehezkiel bahwa mereka telah meninggalkan ibadah, meninggalkan Sabat, meninggalkan pertemuan kudus. Kita harus sampaikan. Saya setiap kali istri saya cerita tentang seseorang yang dia akrab, seseorang yang dekat sama dia, yang pertama saya selalu tanya, Mama sudah sampaikan enggak kebenaran tentang Bapak? Itu saya selalu sampaikan. Ya. Jadi kalau saudara digerakkan Tuhan, saudara takut sama Tuhan, karena mereka adalah umat Tuhan. Umat Tuhan yang harus disayangi, yang dikasihi. Tadi kita mendengarkan pembacaan para aliyah, ya. Di Imamat 19 ayat 18 tadi apa dikatakan? Kita harus mengasihi sesama. Akulah Yahweh Tuhanmu. Itu perintah siapa? Perintah Bapa. Mengasihi sesama itu adalah memberitahukan supaya dia jangan binasa. Kalau itu tidak ada di hati saudara, hari ini itu harus ada di hati saudara. Karena itu kehendak Bapa. Kita melihat orang-orang di sekitar kita. Kita perlu memiliki kepekaan. Karena kepekaan itu sudah diberikan Tuhan dan saudara harus gunakan itu sering kasih. Bapak Yahweh sangat prihatin dengan keadaan yang orang tidak memiliki kepekaan, ya. Sehingga kenapa? Karena kalau mereka tidak memiliki kepekaan, mereka akan memiliki kemerosotan moral. Kemerosotan moral akan terjadi di mana-mana, dan mereka akan berpaling meninggalkan Tuhan dan melupakan kebaikannya. Kalau kepekaan itu sudah tidak ada lagi, mereka tidak akan berkata-kata dengan kasih. Kalau kepekaan itu tidak ada lagi, mereka tidak akan berkata-kata dengan lemah lembut. Kalau kepekaan itu tidak ada lagi, mereka tidak menyadari bahwa mereka sering menyakiti hati Tuhan dan hati sesama. Kepekaan itu sangat-sangat penting. Itu sebabnya Tuhan berbicara kepada Nabi Yeremia, membandingkan umat Tuhan dengan burung ranggung dan burung tekukur, dengan hewan, bahkan Bapak telah pernah membandingkan dengan lembu. Hari ini Tuhan mau saudara dan saya memelihara kepekaan itu. Kenapa? Ketika kita memiliki kepekaan, maka kita akan memiliki kasih. Kasih yang dari Tuhan. Di situ ada kesabaran. Ya. Di mana ada kepekaan, di situ ada kesabaran. Di mana ada kepekaan, di situ ada kasih. Kasih merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan rohani kita. Kalau kepekaan tidak ada lagi, maka kita akan gagal sedang kekasih. Kepekaan, ya.
Saudara bisa menggarisbawahi hari ini dalam tema khotbah saya tentang kepekaan. Tuhan membandingkan antara manusia dengan burung ranggung, dengan burung tekukur, bahkan dengan lembu, dengan hewan yang memiliki kepekaan. Tapi Bapa Yahweh menginginkan kita lebih daripada hewan tersebut. Bapa Yahweh menginginkan kita memiliki kasih yang dalam, merasakan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan, merasakan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan kepada sesama kita. Di situ memerlukan kepekaan. Sehingga saudara yang kekasih akan disukai Tuhan. Karena berbicara tentang kepekaan itu berbicara tentang kasih, berbicara tentang kelembutan. Kepekaan itu mengandung hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kalau dia tidak peka lagi dan dia tidak akan peduli lagi dengan sekitarnya, dengan keluarganya, dengan familinya, dia akan berjalan sendiri semau kemauan dagingnya. Jadi dia tidak lagi berjalan dengan kehendak Bapa Yahweh. Ya, hari ini saya menyampaikan tentang bagaimana kepekaan itu di dalam kehidupan kita, yaitu harus dilandaskan dengan kasih Bapa Yahweh. Ya, saudara yang kekasih, mari kita buka dalam 1 Korintus 13. Kita akan baca bersama-sama 1 Korintus pasal 13 ayat 1. Demikian firman Tuhan, sudah dapat semua? Kita akan baca bersama-sama ya. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Saudara yang kekasih, kepekaan itu selalu ada pada orang-orang yang melakukan perbuatan kasih. Kasih adalah inti pengajaran dari Bapa Yahweh. Kasihilah Bapa Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua, mengasihi sama manusia. Orang yang berbalik dari jalannya yang jahat, yang meninggalkan ketetapan Bapa Yahweh, dia mengasihi Bapa Yahweh. Orang yang berbalik kepada orang tuanya secara jasmani, orang tuanya secara rohani, itu dia melakukan kasih. Apa arti berbalik kepada orang tua secara jasmani? Artinya berbalik kepada orang tua secara jasmani, dengarkan arahan orang tuamu. Apa artinya berbalik kepada orang tua secara rohani? Dengarkan, ingatlah pengajaran yang telah diberikannya. Itulah kasih terhadap orang tua. Kasih memegang peranan sangat penting, saudara yang kekasih. Kalau kita sudah meninggalkan, berpaling, tidak peduli lagi, maka saudara yang kasih, kita akan gagal sebagai orang yang percaya. Ayat yang keempat kita baca dalam 1 Korintus 13. Kita akan baca kembali bersama-sama. Saya tunggu. 1 Korintus 13 ayat 4. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati,
ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Diperlukan kesabaran. Orang yang memiliki kasih pasti memiliki kesabaran. Dia tidak tergesu-gesu. Dia tidak melakukan tindakan dengan tergesa-gesa. Dia akan berpikir panjang. Tidak emosional. Tetapi dia melakukan peredaman diri. Dia berusaha untuk bermeditate. Dia menahan diri untuk berlaku sabar. Ya. Itu orang yang melakukan kasih. Di sana ada kesabaran, ada kemurahan hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri. Apapun yang terjadi dalam rumah tangga, terjadi di kantor, dia selalu berpegang pada ketetapan Tuhan. Dia akan menanti Tuhan melakukan pada waktunya. Dia tidak emosional, ya. Dia menantikan apa yang Tuhan ajarkan. Saudara yang kekasih, di situ ada kepekaan di situ. Kalau saudara menjalani apa yang Tuhan ajarkan, saya yakin, ya, Bapak-bapak akan membela kita dalam segala perkara hidup kita. Ya, sekarang zamannya banyak anak-anak Tuhan, juga orang-orang duniawi menghadapi tantangan. Tantangan kena ekonomi, tantangan di tengah keluarga, tantangan di pekerjaan kita, memerlukan apa? Kesabaran. Ya, anak Tuhan harus bersabar. Ya, tidak bisa kita melawan apa yang sudah Tuhan gariskan melalui proses yang kita harus jalani. Ya, kita hidupi. Kita harus menjalani dengan sabar. Tuhan ingin saudara akan muncul sebagai bintang-bintangnya Tuhan yang teruji, saudara yang kekasih. Tuhan selalu memberikan waktu, ya. Kesabaran Tuhan menantikan kita. Tapi salah satu yang saya mau sampaikan hari ini adalah bahwa saudara harus menerapkan kasih, ya. Kasih itu panjang sabar, ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati dan tidak cemburu, ya, tidak megahkan diri dan tidak sombong. Ayat yang kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Yang saya mau sampaikan di sini, saudara yang kasih, bahwa sabar itu dikatakan murah hati. Orang yang bermurah hati. Oh, zaman sekarang tuh kemurahan hati itu sangat-sangat sulit, saudara yang kasih. Ya, kalau udah berbicara tentang kasih, kalau orang yang tidak murah hati, kalau orang yang anti murah hati, dia langsung berpikiran negatif. Kalau ada orang berbicara tentang memberi, dia akan berpikiran negatif. Padahal kasih itu isi hatinya Tuhan. Saudara bayangkan, Tuhan menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya. Tuhan menciptakan segalanya begitu indah. Saya pernah di taman bunga di puncak sampai saya bergumam sendirian. Saya bergumam di jalan, saya bilang begini, Bapa Yahweh, betapa engkau hebat. Kau ciptakan ini supaya aku memandangnya begitu indah. Gak ada yang dengar, saya hanya ngomong sama Bapa.
Ketika saya berada di lautan, di pinggir pantai, saya bilang, Tuhan, betapa Engkau hebat. Engkau menciptakan laut ini begitu indah, biru, dan di dalamnya begitu banyak ikan-ikan yang hidup, berwarna-warni, begitu indah. Saya pernah lihat begitu indah. Saya berada di Ancol di satu akuarium yang besar, saya melihat keindahannya. Betapa Engkau begitu baik. Begitu kasih Bapa kepada kita. Kalau saudara dan saya kasihnya tidak berkembang, kasihnya bantet, maka itu kegagalan sebagai anak Tuhan. Ya, kasih itu kembangkan. Ya, tadi saya katakan apa? Kasih itu tidak menginginkan orang binasa. Jangan sampai saudara berpikir, oh, kalau saudara punya kasih, udah kasih saya dong duit tiap hari. Oh, bukan gitu. Nanti salah kaprah nanti. Lebih berkat memberi daripada menerima. Itu prinsip dari Tuhan, ya, ingat. Jadi kalau saudara memberi, itu kehendak Bapa. Saudara menerima, itu anugerah, kasih Tuhan. Tapi Tuhan inginkan kita selalu berada, tangannya harus di atas, memberi. Itu yang Tuhan mau. Ya, hati saudara harus memiliki kepekaan. Ya, saudaraku, kalau saudara melihat orang yang susah, ya, saudara harus memiliki kepekaan. Satu kali saya dengan istri pulang malam-malam, sekitar jam 9 malam, sudah gelap, mau menuju rumah kita. Ya, lewat jembatan di daerah kota wisata. Lewat kota wisata setelah, kalau saudara tahu kampung Cina, ya, ada kali, ada jembatan. Di situ lewat dan kemudian itu gelap di situ, gelap. Saya nggak lihat, istri saya lihat orang mikul itu apa, batu gilingan, ulekan, batu gilingan. Saya nggak lihat, dia pikul ada berapa susun itu, ada kali 8 susun gitu. Saudara bayangkan aja dia pikul itu malam, dan orang berat sekali, orangnya sudah, setelah saya lihat orang udah setengah tua, ya umurnya kira-kira 50 atau 55 tahun lagi, dengan baju yang lusuh dan hujan rintik-rintik. Saya lewat, saya nggak tahu, udah lewat, Papa, tadi aku lihat itu, kesian bapak-bapak. Kenapa Ma? Yang mana? Tadi di pinggir jalan. Saya nggak lihat. Saya udah agak jauh, udah ada kira-kira dari pas ngomong itu udah ada kira-kira 200 sampai 300 meter. Saya bilang, kenapa Ma? Kesian Pak, kasih duit. Pas saya nggak lihat, saya balik, saya mutar. Udah malam, jam 9 malam, saya putar. Saya lewat jembatan. Saya lihat, iya benar, dia sudah bawa gitu, termengkek-mengkek bawa itunya. Enggak, rupanya dia mutar ke kota wisata itu, enggak ada yang beli, ya. Jadi masih ada 7 susun apa 8 susun itu. Ya, istri saya bilang, apa, kasih uang. Memiliki kepekaan. Tahu enggak, begitu dia terima, dia waduh bilang terima kasihnya udah kayak apa gitu. Ya, itu harus kita memiliki kepekaan. Ya. Jadi selain kekasih, itu kita harus praktekkan dalam hidup kita. Orang tidak akan bisa melakukan itu kalau tidak memiliki kepekaan. Kenapa Tuhan menggambarkan dengan binatang? Seharusnya manusia itu memiliki kepekaan tinggi. Kalau saudara terapkan kasih yang Tuhan ajarkan, saudara akan memiliki kepekaan. Kenapa? Karena itu bagian dari mengasihi sesama. Saya tidak tahu namanya, saya tidak tahu siapa dia. Ya, tapi selain kasih saudara lakukan. Jadi kita melakukan itu bukan sekali 2 kali, ya. Tapi saya nggak perlu ceritakan setiap kali saya lakukan. Tapi yang saya mau sampaikan kepada saudara, miliki kepekaan dan kasih itu merupakan inti dari kepekaan itu. Ya, kalau saudara melihat orang tuamu susah, saudara tidak memiliki kepekaan, saudara berpikir apa yang seperti yang Yesua katakan kepada orang-orang yang tidak mengerti. Dia bilang, Guru, kami sudah melakukan berkat, kami sudah bawa ke bait Tuhan, ke rumah Tuhan, persembahan. Tidak ada lagi untuk pemeliharaanmu. Gak tahu saudara pernah baca apa tidak itu, ayat itu. Jadi seakan-akan begini, dia tidak perlu lagi memelihara orang tuanya. Karena apa? Karena dia sudah merasa apa?
beribadah, sudah beri persembahan, beri perpuluhan, tidak perlu lagi melihara orang tuanya. Tidak ada lagi dana untuk memeliharamu. Itu tidak memiliki kepekaan, tidak memiliki kasih. Kalau saudara bawa anak-anakmu beribadah, dia akan memiliki kepekaan. Tapi kalau saudara tidak peduli dengan anakmu, dia mau ke gereja, puji Tuhan, gak ke gereja, puji Tuhan, wah, saudara harus terus menjadi berkat bagi anakmu. Caranya gimana? Terus sampaikan kepada anak-anakmu supaya dia tetap semangat untuk beribadah. Ya, kemurahan hati, kelemah lembutan, itu tidak akan ada tanpa kepekaan. Saya beberapa waktu yang lalu saya adakan rapim. Saya berpikir dulunya hamba-hamba Tuhan itu hamba-hamba Tuhan yang peka. Begitu rapim ternyata rupanya hamba-hamba Tuhan juga masih banyak yang gak peka. Ya, habis saya. Karena tidak ada kepekaan. Saudara yang kasih, tidak ada lagi kasih sayang, tidak ada lagi. Sehingga apa yang muncul adalah emosi. Padahal firman Tuhan katakan apa? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak megahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah. Wow, baru saya lihat. Jadi saudara yang kasih, jabatan pendeta, gembala, itu rupanya enggak jaminan, saudara yang kasih. Ya, saudara yang kekasih, saudara ada di sini untuk saudara satu kelak berada di Samain. Ada amin? Ya, tidak ada tujuan saudara yang lain. Tujuan saya beribadah di belakang mimbar ini menyampaikan kebenaran supaya satu kali saya berada di Samain. Saya capek menyampaikan dabar Tuhan. Saya keliling dari Sumatera ke NTT, ke Manado, dari situ sambung lagi saya sampai ke Maluku, sampai ke Jailolo, ke Oku-Oku, menyeberang lautan, tidak ada transportasi darat, itu harus melalui laut, nunggu kapal laut terlalu lama, saya naik sampan di tengah laut, taruhannya nyawa, saudara kasih. Hanya satu yang saya inginkan, supaya kebenaran itu sampai kepada umat di sana. Tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain. Saya menantikan janji upah dari Bapa Yahweh. Saya sampaikan kepada banyak hamba-hamba Tuhan, Bapak itu tidak pernah ditempeleng, Bapak itu tidak pernah merendahkan diri kepada umatnya, Bapak itu tidak pernah bisa diludahin. Jangan pernah katakan Bapak jadi manusia. Hanya itu. Kenapa? Karena akibatnya itu, kata firman Tuhan dalam Ulangan pasal 4, akibatnya apa? Punya hati busuk. Ketika kita katakan Tuhan jadi manusia, ayat firman Tuhan itu bilang kita berhati busuk. Saya tidak mau saudara-saudara saya punya hati busuk. Saya sampaikan kepada pendeta-pendeta, kepada hamba-hamba Tuhan. Karena apa? Karena saya memiliki kasih, ada kepekaan yang Tuhan berikan. Anakku, masa kau biarkan kepekaan dalam batin saya? Masa kau biarkan mereka tidak ngerti? Jangan-jangan mereka tidak pernah baca ayat itu. Aku sudah bilang aku tidak pernah jadi manusia. Manusia itu debu yang kuciptakan. Tak perlu aku merendahkan diri kepada ciptaanku. Kalau tidak ada kepekaan saya tidak sampai ke ujung Indonesia, menyeberang lautan itu melalui sampan untuk mengejar waktu, saudara yang kekasih. Memiliki kepekaan, memiliki kasih, bercaralah dengan sopan. Itu artinya saudara megang ketetapan Tuhan. Ketika saudara tidak pegang itu, kasih itu, tidak pegang, saudara harus berlaku sopan, tidak berpegang menghormati orang tua. Orang tua secara jasmani, orang tua secara rohani yang Tuhan bilang hormatilah mereka
2 kali lipat. Apa saudara pernah baca ayatnya? Ya. Saya menyampaikan ini untuk apa, saudara kasih? Supaya saudara tidak keluar dari ketetapan Bapa Yahweh. Bukan karena saya gila hormat, tidak, saudaraku. Enggak perlu saya minta, bukan gila hormat saya, tapi saya kasihan kepada orang yang tidak tahu berlaku hormat. Ya. Karena apa? Ada etika. Roh Kudus itu memiliki etika yang sempurna. Ketika kita dituntun Roh Kudus, maka pasti akan ada kepekaan. Ketika Roh Kudus memimpin kita, maka di situ akan ada kasih. Ketika kasih itu ada dalam hidup kita, maka di situ akan ada buah-buahnya. Buah itu manis rasanya. Bukan asam, bukan pahit. Buah asam itu tidak berlaku, buah apalagi buah pahit, ya. Hasilkanlah buah yang manis. Makanya Tuhan bilang, pikirkanlah semua yang indah, yang baik-baik, yang sedap didengar. Berarti ada perkataan yang mulia, perkataan yang indah, perkataan yang manis. Bukan marah-marah, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit emos. Itu bukan gambaran kasih. Gambaran kasih itu adalah kelemah lembutan. Kita sering gagal menerima berkat Tuhan. Karena apa? Karena tidak ada kelemah lembutan. Orang yang memiliki hati yang lemah lembut akan mewarisi bumi. Kalau mewarisi bumi itu ada buah nanti yang dihasilkan dari tanah yang diberikan. Orang yang mewarisi bumi itu ada berkat yang indah. Ya. Ini rumah ini saya terima karena berkat yang indah. Ya. Musa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kenapa firman Tuhan bilang? Orang yang paling lemah lembut. Yesus bilang, datanglah kepadaku karena aku lemah lembut, bukan pemarah. Jadi kalau orang suka marah-marah, saudara sampaikan di firman Tuhan, ya. Kasih itu tidak menjadi pemarah, ya. Tapi orang yang sabar. Jadi kalau itu belum tergenapi dalam hidup kita, firman Tuhan tadi dalam Yeremia 8 katakan apa? Supaya berbalik, ya. Supaya berbalik itu maksudnya gini, cocokkan rohani kita dengan standar kebenaran firman Tuhan. Itu artinya berbalik, ya. Berbalik itu sesuaikan hatimu, tindakanmu dengan firman Tuhan. Itu arti berbalik, ya. Oh, saya ini tidak setia untuk melakukan kasih, saudara berbalik, ya. Tinggalkan ketidaksetiaan itu, saudara berbalik menjadi setia, ya. Ada tekad dalam hati. Ketika saudara ada tekad, ada kemauan, itu diperhitungkan Tuhan. Dan ketika ada tekad itu, ada extra power yang saudara tidak sadari, Bapa berikan kepada saudara. Yang penting saudara harus dahului. Yang penting saudara harus bertindak lebih dulu. Ya. Saya merasakan bahwa ketika kepekaan itu ada, saya melihat luar biasa akibatnya, ya. Kepekaan itu mengakibatkan kita melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Kalau saya tidak peka, beberapa waktu yang lalu saya tidak akan datang membesuk saudara saya yang sedang sakit. Tapi karena saya diberikan kepekaan, Tuhan bilang, datang, lihat itu. Saudaramu itu sedang sakit. Saya lihat. Ya, ternyata Tuhan bilang, sampaikan dabarku, kebenarku. Saya sampaikan. Ternyata beberapa hari kemudian dia dipanggil Tuhan. Jadi perlu kepekaan. Sampai orang tuanya senang banget, ya. Sehingga dia merasakan bahwa kepergian anaknya itu kepergian yang sudah dipersiapkan, ya. Jadi perlu kepekaan, saudara kasih. Jadi kalau saudara nanti Tuhan berikan kepekaan, anakku
diingatkan kepada seseorang, kepada sahabatmu, kepada familimu, kepada keluargamu, adikmu, kakakmu, abangmu, masmu, siapapun. Kepekaan itu jangan sampai berlalu. Ya, hari ini topik tema khotbah saya adalah tentang kepekaan. Ya, itu sebabnya Tuhan selalu hari ini berbicara tentang burung ranggung dan burung tekukur yang memiliki kepekaan. Ya, jadi saudaraku, kita awasi hati kita. Ya, Amsal 4 ayat 23 dikatakan berjaga-jaga dan berawaslah. Awasi hatimu karena disitulah terpancar kehidupan. Kalau saudara berjaga-jaga awasi hatimu, saya percaya saudara akan mewarisi bumi. Ya, jangan marah-marah. Jangan suka marah sama bosmu, ya, tapi lemah lembut dengan bosmu. Soalnya saya kalau dari suku Batak itu saya nggak bisa pungkirin, suka meledak-meledak, ya, dari Manado, dari Papua. Sampai ada orang Papua bilang, Pak Panggabean, saya tak sangka Pak Panggabean itu orang Batak. Kenapa? Nggak seperti kami. Lah kenapa? Seperti gimana? Iya, kalau kami ini suka meledak-meledak. Oh gitu. Ya sudah meledak, ya, jangan sebentar-sebentar emos, sebentar-bentar bosnya kasih tugas emos, sebentar-sebentar bosnya salah emos, jangan, ya, tinggalkan itu, ya, itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita menuju ke sempurna. Matius 5:48, baca, kalau nggak dibaca nanti nggak meresap. Kita baca dulu, Matius 5:48. Ya, sudah dapat semua, kita baca bersama-sama. Matius 5:48, demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kenapa hari ini Tuhan bicara lagi kasih, padahal balik, ya, karena Tuhan mau sempurnakan, ya, supaya saudara bisa men-set hati saudara, menjaga hati saudara. Jangan sampai saudara meninggalkan kasih itu. Kalau saudara tetap setia beribadah Sabat, itu artinya saudara mengasihi Bapa Yahweh. Kalau saudara memperhatikan keluargamu, saudaramu, ya, temanmu, sahabatmu, itu artinya saudara mengasihi sesamamu manusia. Ya, jadi kasih sesamamu manusia bukan setelah Yesua ada di dunia, tetapi Bapa Yahweh berbicara tadi di Mamat 19 ayat 18 bahwa Bapa Yahweh memerintahkan kita mengasihi sesama manusia, ya. Bapa Yahweh memerintahkan kita mengasihi Bapa yang menciptakan kita. Bapa Yahweh memerintahkan kita mengasihi sama manusia. Inilah firman Bapa Yahweh. Milikilah saudaraku kepekaan yang dari Tuhan. Bapa yang berkati, amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya minta untuk petugas perjamuan kudus maju ke depan. Kita naikkan pujian. Betapa besar, betapa besar, betapa besar. Haleluya. Betapa besar kasih-Mu Bapa, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan betapa besar,
sembah musik jalan terus. Bapa surgawi, sebentar kami akan mengenang pengorbanan Yesus, anakmu, utusanmu, hambamu yang taat sampai mati di Golgota Kalbar, yang Bapa korbankan sebagai domba Paskah yang sempurna, anak domba yang tidak bercacat celah, anak domba yang harum yang kami bawa kepadamu. Yesua Hamasi adalah kehidupan kami. Hari ini kami mau mengenang ya Tuhan, kami mengenang pengorbanannya ya Bapa, kami mengenang kesetiaannya kepadamu Bapa Yahweh. Ada kesetiaan yang absolut ya Bapa. Engkau mengajarkan kami kesetiaan, biar kami berpaling kepadamu Bapa Yahweh yang Maha Kudus. Berkati ya Tuhan perjamuan kudus, berkati roti dan anggur ini Bapa, berkatilah Bapa, jadilah kudus ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan lakukan perintah mengenang kasih anugerah, entah dapat kami membalas. Haleluya. Ada domba yang sempurna, domba yang tersembelih, Yesus Hamasi. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang melayani Engkau Tuhan. Kasih kita Bapa Yahweh yang mulia. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu semua yang berbagai macam. Terima kasih Bapa, kami akan lakukan perjamuan kudus pada hari ini. Terpujilah Engkau Bapa, demi nama Bapa yang kami akan lakukan. Haleluya, haleluya, amin. Musik jalan terus. Sembah Bapa yang layak untuk disembah, Yahweh yang layak untuk disembah. Musik jalan terus.
Haleluya Bapa. Haleluya. Engkau melihat anak-anakmu Bapa mengenang akan anugerah. Engkau pemberi anugerah Bapa. Sumber anugerah itu Bapa Yahweh sendiri. Anugerah itu adalah Yesus Hamasi. Terima kasih Bapa buat pemberian. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Terima kasih buat kesetiaan Yesus yang taat sampai mati kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa Yahweh Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Angkat di tangan kananmu roti. Ya, saya tunggu semua sampai ada selipan dia dirobek di atas untuk mendapatkan rotinya. Ada plastik paling atas. Tolong dibantu Ibu Riana. Siapa yang bisa bantu itu? Ibu Riana bisa dibukain. Tolong dibukain. Sudah bisa? Ya, saya tunggu semua sampai selesai. Semua ya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Tubuh Yesus sebagai roti yang sempurna. Kita dengarkan firman Tuhan. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang telah turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku dan yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ya ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku yang punya hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini akan hidup selama-lamanya. Mari kita angkat tinggi-tinggi dan kita katakan, roti kehidupan Yesus HaMasiah. Kami makan roti kehidupan demi nama Bapa Yahweh, pemberi anugerah roti kehidupan Yesus HaMasiah. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Bapa Yahweh, Sem Yesus HaMasiah dan Verkodes. Angkat di tangan kananmu anggur darah Yesus yang tertumpah di Golgota Kalvari, terpecik atas kita menutupi segala dosa pelanggaran kita. Darah yang kudus, darah yang mulia, darah yang memerdekakan kita. Tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Darah Yesus tertumpah untuk kita. Kita mengimaninya dan hari ini kita mengenang pengorbanan Yesus HaMasiah. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Bapa Yahweh, Bisem Yesus HaMasiah Adon Verkodes. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Kita akan menyembah memuji Tuhan. Barang siapa yang bisa berlutut, silakan berlutut. Yang tidak bisa, silakan duduk. Terima kasih. Haleluya. 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 Bapa Yahweh, Bapa Yahweh, Maha Kasih, Maha Kasih. Bapa Yahweh, Maha Mulia, Maha Mulia. Bapa Yahweh, Maha Kuasa, Maha Kuasa. Bapa Yahweh, Maha Besar, Maha Besar. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Oh, haleluya. Glory,
pengabdianmu yang sempurna, ketulusan hatimu, rela berkorban untuk kami, rela menderita, kasih-Mu ajaib, Yesus. Kasih-Mu dahsyat, kasih-Mu hebat, Yesus. Kesetiaan-Mu membawa keselamatan kami. Haleluya, haleluya Bapa. Terima kasih penebus Israel, Bapa Yahweh Tuhan kami. Terima kasih. Maka perkataanmu Bapa, Kau taruh dalam hatiku supaya jaga, supaya jaga aku berdosa padamu. Kita bangkit berdiri. Maka perkataanmu Bapa, ku taruh dalam hatiku supaya
dengan iman syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu ya Bapa Yahweh. Tuhan Yahweh, Bapa yang kekal, Bapa yang dahsyat, yang luar biasa, yang telah hadir bersama-sama kami di hari Sabat yang mulia yang kudus ini. Di dalam pertemuan kudus yang luar biasa, kami percaya Tuhan yang hadir memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, untuk kasih Bapa yang luar biasa. Begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga Engkau mempersembahkan putramu Yeshua HaMashiach yang telah mati kayu salib untuk menebus hidup kami dari dosa, memindahkan kami dari gelap pada terang-Mu yang ajaib, dan mengaruniakan kami hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di hari Sabat yang mulia ini ya Bapa, di hari Sabat yang luar biasa, hari kenikmatan, hari dengan penuh kekudusan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Bapa, kami boleh bersama-sama menikmati Sabat-Mu yang kudus ini Tuhan. Hari ketujuh yang Tuhan perintahkan untuk kami beribadah. Hari ketujuh yang Bapa perintahkan untuk kami bersama-sama menikmati berkat Sabat yang Bapa sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, Torah-Mu ya Bapa. Torah kehidupan ya Bapa. Firman yang luar biasa yang telah kami terima. Mengingatkan kami untuk kami ketika kami jatuh. Ketika kami jatuh di dalam kesalahan kami datang kepadamu, kembali kepada Bapa, bertobat, menerima pengampunan dari Bapa Yahweh. Sehingga kami berkenan Tuhan menerima berkat-berkat yang Bapa sediakan bagi setiap kami yang datang kepada Bapa dengan ketulusan hati kami. Terima kasih Bapa untuk kasih Tuhan. Memberkati setiap kami Tuhan. Kami percaya setiap kami yang mendengarkan Torah-Mu, firman-Mu Bapa, yang sakit disembuhkan dalam nama Yeshua. Mazmur 107 ayat 20 mengatakan bahwa disampaikanlah firman-Nya dan disembuhkannya mereka, dan diluputkan mereka dari kematian. Kami telah menerimanya ya Bapa. Terjadi dengan sempurna. Setiap jemaat GPR, haleluya, kami percaya yang sakit sudah disembuhkan,
Terima kasih Bapa untuk kasih dan anugerah-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami juga telah menerima perjamuan suci, perjamuan kudus, tubuh dan darah-Mu yang tercurah di kayu salib. Tubuh Yesus ya Tuhan. Sebagai persembahan yang harum bagi Bapa Yahweh untuk keselamatan setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Tubuh Yesus dan darah-Mu yang tercurah di kayu salib. Darah perjanjian untuk pengampunan dosa kami. Karena tidak ada pengampunan tanpa tercurah darah yang kudus, darah yang mulia, persembahan yang harum yang luar biasa, sehingga kami boleh menerima kehidupan yang kekal. Haleluya. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap kami yang telah menerima tubuh Yesua HaMashiach, yaitu daging ya Tuhan, daging Yesua yang dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman yang telah menjadi daging, firman yang telah menjadi manusia, Yesua HaMashiach, boleh kami makan dan tersimpan di dalam hati kami. Bapa, setiap firman yang keluar dari mulut-Mu tidak akan kembali sia-sia, akan mengerjakan apa yang Bapa kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Urapi berkati gembala sidang kami Bapa Remedi Pangabehan yang telah menyampaikan isi hati-Mu Bapa. Urapi dengan urapan yang baru, hikmat pewahyuan turun atasnya Bapa. Berkati pelayanannya, kesehatan dan segala kebutuhannya, keluarga, istri, anak-anak, cucu, mantu, diberkati berkelimpahan. Terima kasih Bapa. Kami percaya dimanapun hamba-Mu ini berada, berkat Tuhan mengalir terus ya Tuhan. Penyertaan-Mu luar biasa menyertai hamba-Mu ini, sehingga banyak jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa yang bertobat, datang kepada Bapa Yahweh, mengakui ya Tuhan akan Tuhan satu-satunya, Bapa Yahweh Tsebaot, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya. Terima kasih Bapa untuk kebenaran-Mu yang telah kami terima. Kami percaya berkat-berkat sahabat yang tersedia terus mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus HaMashiach kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Luar biasa. Tuhan mengingatkan kita pada hari ini untuk memiliki kepekaan. Ya, peka mendengarkan suara Tuhan, peka mendengarkan arahan Tuhan, peka mendengarkan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya undang yang mendoa persembahan. Kita mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan kepada Ibu Elia Susanto. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan, hingga sampai saat ini Bapa terjadi atas hidup kami Tuhan. Kami juga boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa, biarlah firman yang ditabur pada hari ini Tuhan dapat merema dalam hidup kami hari lepas hari Tuhan. Ajari kami Tuhan, mampukan kami untuk boleh melakukannya dalam kehidupan kami pribadi pas pribadi Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik. Jikalau sebentar Tuhan kami memberikan sebagian dari apa yang kami miliki Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan kami Tuhan. Engkau memberkati setiap lumbung-lumbung kami, setiap pekerjaan tangan kami Bapa, bahkan setiap rumah tangga kami Tuhan, usaha kami Tuhan. Bapa, Engkau berkati Tuhan tangan-tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberi Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, berkat penyediaan itu ada bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap memberikan persembahan ini dengan sepenuh hati kami. Hanya di dalam nama Bapa Yahweh Besem Yesus HaMashiach kami berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita angkat pujian, kami bawa korban pujian.
Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. We bring the sacrifice. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of joy into the house of the Lord. And we offer up to You the sacrifices of praise. And we offer up to You the sacrifices of joy. Kami bawa korban pujian, kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Kita angkat pujian sekali lagi. Kami bawa korban pujian ke rumah-Mu, oh Tuhan. Juga korban kegirangan ke rumah-Mu, oh Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Korban ucapan syukur kami persembahkan bagi-Mu, dan korban kegirangan itu juga bagi-Mu. Itu juga bagi-Mu. Itu juga bagi-Mu. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara terkasih. Untuk pengumuman, buat pengumuman pada hari ini, untuk acara Munas itu sudah diputuskan bahwa akan diadakan pada tanggal 22-23 Mei yang akan datang. Dan untuk para pejabat yang di GPR Haleluya diharapkan bisa hadir dalam acara Munas tersebut. Jadi tanggal 22-23 di Samadi. Dan untuk acara Munas tersebut panitia kebanyakan mayoritas dari GPR Haleluya, dan mohon support dari panitia yang sudah dipilih, sudah ditetapkan untuk suksesnya acara Munas tersebut. Dan untuk rapat, karena biar efektif itu untuk bisa bertemu dengan kalau bertemu dengan tatap muka seperti ini mungkin butuh waktu, apa juga kondisinya tempat yang berjauhan, maka kita rapat itu kita lakukan dengan Zoom. Jadi mohon untuk panitia bisa mengikuti rapat yang sudah diatur. Untuk rapat berikutnya itu dilakukan pada besok hari Minggu jam 3 sore. Dan untuk yang tengah minggu mungkin akan diatur di hari Kamis ya, karena hari Rabu dari penuai mereka ada ibadah. Jadi mungkin nanti akan diatur hari Kamis kalau untuk di tengah minggu. Waktunya cuma tinggal sekitar 2-3 minggu lagi untuk persiapan. Jadi mohon semua yang panitia bisa benar-benar bekerja sama dengan baik. Dan untuk hal itu juga panitia membutuhkan dana karena registrasinya
hanya 150, dan artinya di luar, sebenarnya kalau penginapan dan makan saja itu kurang lebih sekitar 400.000 ya, 400.000 kali 2 800.000, jadi artinya 650 itu ditanggung oleh panitia dan juga mungkin nanti disupport dana dari Sinode Pusat. Jadi diharapkan nanti dari tiap sidang ataupun juga tiap daerah juga bisa mensupport dana. Dan nanti nanti sebentar kita juga akan mengumpulkan dana ya untuk Munas. Mungkin bisa disiapkan tempat ya, atau kotak lagi yang bisa dikeluarkan sebentar, bisa disiapkan. Amplopnya sudah habis, ada di kunci mobil di sini, kunci mobil di meja. Oh, itu ada. Ini ada amplop. Ya. Taruh di sini. Ya. Kita berdoa selama Bapak Ibu mempersiapkan untuk persembahan kasih seberapapun yang Bapak, dan jadi dari mulai hari ini tanggal 6, tanggal 13, kemudian tanggal 20 ada 3 kali Sabat kita akan mengumpulkan persembahan kasih untuk kegiatan Munas seberapapun yang Bapak Ibu bisa berikan untuk mensukseskan acara Munas ini. Kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami Jemaat GPR Haleluya ingin mensukseskan, mendukung acara Munas ini dengan persembahan kasih yang berapapun yang bisa kami berikan. Semuanya kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dan Engkau akan melipat gandakan persembahan kasih yang kami berikan di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan sanggup menyediakan, mencukupkan segala yang diperlukan oleh panitia Munas ini. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhanku, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Kita angkat pujian I love you Lord. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand, and when I will wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your voice, you have led me through the fire and darkest night. You are close like no other. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life
the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara terkasih yang sudah memberikan persembahan kasih untuk mendukung acara Munas ini. Tuhan anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini, minggu yang akan datang, maksud saya ada Helen Margareta, putri dari Bapak Tukian, Ibu Alin, tanggal 8 Mei, dan juga Bapak Mesak Tobing tanggal 9 Mei. Tuhan berkati buat anak-anak Tuhan yang berulang tahun, biarlah kasih setia dan damai sejahtera dari Bapa Surgawi, panjang umur, dan berkat yang melimpah itu diberikan buat anak-anak Tuhan. Buat kita semua, puji nama Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah Sabat hari ini. Dan untuk sore nanti jam 4 kita juga ada doa sore. Diharapkan kita juga bisa hadir mengikuti ibadah doa sore ini. Kita angkat pujian Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, Bapa sangat baik, teramat baik bagiku. Kita angkat pujiannya sekali lagi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, Bapa sangat baik, teramat baik. Aku ada. Saya persilakan Bapak Elia Susanto, bimbing kita pada syafaat. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih. Terima kasih Bapa, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih. Terima kasih Bapa, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Bapak Yahweh, karena Engkau sangat baik bagi kami semuanya. Terima kasih
Karena kami ada sampai hari ini merupakan anugerah Tuhan yang luar biasa. Kami yang muda, yang tua, yang masih anak-anak, kami masih hidup sampai hari ini, merupakan anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan, kami terima. Di mana kami melewati masa-masa yang sangat buruk, tapi Kau tetap menolong kami, memegang kami sampai hari ini. Kau berikan kami kesehatan. Begitu banyak hal kami lewati Tuhan, tapi kami lepas dari kuasa maut. Itu semua karena anugerah Bapa yang luar biasa. Terima kasih, ajari kami bersyukur setiap hari Tuhan, buat kebaikan-Mu, buat segala anugerah-Mu. Kami sehat, kami kuat, kami bisa memberikan berkat buat orang lain. Itu merupakan anugerah Tuhan yang luar biasa kami terima. Jadikan kami berguna buat orang lain Tuhan, jadikan kami berkat buat orang lain. Karena kasih-Mu melimpah selalu buat kami. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih. Besar anugerah-Mu melimpah juga buat hamba-Mu, Bapak Gembala kami yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan, biarlah kasih Bapak Yahweh melimpah selalu buat kehidupannya ya Tuhan. Begitu banyak tugas yang mesti diemban ya Bapak Yahweh. Tapi karena pertolongan-Mu, Kau selalu memberikan dia kekuatan. Selalu bisa melangkah, mengarahkan semua jemaat-Mu Tuhan. Mengarahkan semua sidang-sidang yang ada di Indonesia ini Tuhan. Bapak, biarlah kesehatan kekuatan Bapak Yahweh melimpah selalu. Ibu Gembala kami juga Engkau berkati sebagai penolong dalam setiap kehidupan Bapak Gembala kami. Bapak Yahweh juga Engkau berikan kesehatan kekuatan dari Bapak Yahweh. Berkati anak cucu menantu, biarlah semuanya dapat juga menerima anugerah dari Bapak Yahweh. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Besar anugerah-Mu juga Tuhan, Kau berikan buat jemaat-Mu GPR, haleluya. Kau luputkan dari segala bahaya. Kau berikan kesehatan Tuhan, sakit penyakit tidak berkuasa atas tubuh kami. Kau berkati jemaat-Mu luar biasa Bapak Yahweh. Kami bersyukur, biarlah kami semakin hari semakin bertumbuh. Melalui jemaat-Mu kami bersama-sama berdoa, kami bergandengan tangan, semakin hari kami akan semakin maju di dalam iman kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih Tuhan. Bapak kami berdoa untuk rencana GPR, haleluya Depok yang di tempat ini Tuhan, dengan segala kerinduan kami. Bapak, biarlah apa yang dirindukan gembala kami, apa yang dirindukan kami, semua jemaat-Mu dapat terwujud ya Tuhan. Semua karena pertolongan yang Bapak Yahweh. Kami serahkan semua ke dalam tangan Engkau, kami berusaha semampu kami Tuhan. Dan seterusnya Engkau yang bekerja buat kami Bapak Yahweh. Tuhan, kami juga berdoa buat rencana GPR seluruhnya ya Tuhan. Buat Munas diadakan Mei 22-23 Tuhan yang ada di Jakarta. Tuhan kami berdoa biarlah kuasa Bapak Yahweh sendiri yang memegang setiap acara-acara yang akan kami lewati. Tuhan kami percaya dan kami yakin di saat kami sudah bisa melewati pemilihan daerah dengan segala pimpinan Roh Kudus, dan kami berdoa biarlah Munas ini juga Tuhan Engkau berikan pertolongan semua dapat berjalan dengan lancar. Kami rindu tuntunan yang hanya berasal dari Tuhan, tidak berasal dari kuasa apapun yang coba-coba akan merusak Tuhan, bahkan akan menyusup dalam setiap iman kami. Karena kami tahu Tuhan, iblis pun akan bisa berbuat hal yang sama, tetapi kuasa-Mu lebih hebat ya Tuhan. Kami berdoa biarlah benar-benar kuasa Roh Kudus bekerja buat kami semuanya. Segala sesuatu yang sudah kami tentukan Tuhan dari tanggal 22 sampai 23, biarlah Bapak Yahweh berkati semua dapat berjalan dengan lancar. Cuaca kami serahkan dalam tangan Bapak Yahweh. Biarlah Bapak Yahweh juga memberikan cuaca yang cerah, yang baik, untuk kami bisa bersama-sama melakukan acara ini Tuhan. Persiapan-persiapan kami dari hari Minggu sampai hari Selasa, biarlah Bapak Yahweh juga selalu memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Yahweh. Kami berdoa juga buat Indonesia. Tuhan, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan Bapak Yahweh. Kami berdoa biarlah bangsa ini Tuhan semakin hari semakin diberkati. Karena banyak anak-anak Bapak Yahweh yang ada di tempat di Indonesia ini Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, Bapak Yahweh berkati. Pimpinan kami, presiden kami, nggak sampai jajaran ke bawah, Bapak Yahweh yang mengurapi, memberkati. Berikan hikmat dari Bapak untuk memutuskan segala sesuatu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih kami berdoa buat bangsa-Mu, bangsa Israel. Biarlah bangsa ini diberkati luar biasa, diliputkan segala maut. Berikan Tuhan berkat Bapak Yahweh melimpah selalu buat Israel ya Tuhan.
Terima kasih Bapak Yahweh, terima kasih. Di dalam nama Bapa Yahweh kami serahkan doa ini yang jauh dari sempurna, Engkau sempurnakan Tuhan. Di dalam nama Bapa Yahweh, Besem Yusuf Masia yang telah mengajarkan kami berdoa. Ampunilah kami kan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa Yahweh yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipuji hatiku Yahweh, Tuhanku yang mulia. Juga ku beritakanlah semua perbuatanmu. Dipuji hatiku Yahweh, Tuhanku yang mulia. Juga ku beritakanlah semua perbuatanmu. Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang maha mulia. Hari ini umatmu jemaat GBR Haleluya telah beribadah Sabat ya Bapa. Umatmu telah bersorak-sorai memuji kebesaran, keagungan dan kemuliaan-Mu. Umatmu telah mendengarkan dabar-Mu yang kudus ya Bapa. Umatmu telah memberikan kewajiban persembahan perpuluhan persembahan syukur ya Tuhan Yahweh. Bapa, Engkau melihat tangan-tangan yang memberikan. Engkau melihat Tuhan umatmu yang mengasihi Engkau, yang takut akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati Tuhan umatmu yang telah beribadah. Engkau berjanji umat yang telah beribadah, Engkau akan memberkati air roti makanan minuman kami. Engkau akan menjauhkan dari segala penyakit. Engkau akan memberikan umur yang panjang. Engkau akan membawa kami masuk dalam rancangan Bapa Yahweh yang indah. Bapa Yahweh yang Maha Kudus. Berkatilah anak-anak-Mu masuk ke Yom Rison sampai Yom Sisi. Pertemukan kami di Yom Sabat kembali ya Bapa. Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu yang bergantung berpengharapan hanya kepadamu Bapa. Engkau yang maha tahu, Engkau yang maha melihat segala usaha pekerjaan mereka. Bapa, hadir Tuhan. Para serafim malaikat-Mu hadir Bapa. Di pekerjaan mereka Tuhan, di perdagangan mereka, di usaha mereka. Apapun yang mereka lakukan biar berhasil baik ya Tuhan. Bapa, mereka adalah biji mata Tuhan. Kami harta kesayangan-Mu ya Bapa. Kasih-Mu lebih daripada kasih seorang ibu, lebih dari kasih seorang ayah. Bapa yang mencukupkan segala yang dibutuhkan anak-anak-Mu Bapa. Tuhan, teruslah pulihkan keadaan anak-anak-Mu Bapa yang mengalami kurang sehat ya Bapa. Tuhan, terus pulihkan Bapa, sempurnakan kesehatan saudara kami Bapak Daniel Subowo Tuhan, Bapak Arifin Panjaitan Tuhan, Ibu Lisi Hombing, Mami Widayati Tuhan, Lia Bapa, semua Bapa yang mengalami tubuh yang kurang sehat, Bapa Yahweh sempurnakan kesehatan mereka supaya mereka bisa beribadah, memuji-Mu, menyembah-Mu, bersama-sama bersekutu memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan yang Maha Penyayang. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh. Tuhan, hamba berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan yang berulang tahun di minggu yang akan datang. Hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Maupun yang minggu yang lalu Bapa, terus Bapa berkati Bapa, bertambah-tambahkan hikmat kepada anak-anak-Mu yang berulang tahun, mau yang akan berulang tahun. Bapa Yahweh, biarlah mereka semakin mengasihi Engkau, semakin tunduk kepada ketetapan-Mu dan Torah-Mu yang kudus ya Bapa. Terima kasih Bapa Yahweh Tuhanku, terpujilah Engkau Tuhan, terberkatilah Engkau Bapa Yahweh yang Maha Kudus. Tuhan, tangan-tangan yang memberikan persembahan untuk pelaksanaan Munas, Bapa Yahweh yang mulia, sinode ini adalah milik-Mu. Sinode ini ada untuk kemuliaan-Mu.
Sinode ini ada untuk membangun sinagogmu, kerajaanmu, hamba-hambamu Tuhan di seluruh Indonesia Bapa. Berkatilah Sinode GPR ini Tuhan. Jadilah rancanganmu melalui Sinode GPR ini Bapa, dipermuliakan Tuhan. Balaskan apa yang mereka berikan Tuhan. Balaskan berlipat kali ganda Tuhan. Terima kasih Bapakku yang Maha Penyayang. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya. Syukur kepadamu Tuhan. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat Bapa Yahweh. Letaklah tanganmu kepada Tuhan Yahweh. Tuhan Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yefarika Yahweh peace mereka. Yair Yahweh panai palega wikuniga. Yisa Yahweh panai palega Yashem lecha salom. Amin. Abito daraba. Abito daraba. Abito daraba. Abinu sebasa mai anin toda raba. Amin. Amin, amin, amin. Sahabat shalom, Bapak yang memberkati semua. Haleluya.